dalam balpanan ini kali ini pengen hidup gitu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pasal meneruskan yang bulan kemarin yaitu bab kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalu anwa'il udhiyati utawi luwih utamane pira-pira warnane hewan kurban iku ibilun unta, summa baqarun moko nuli sapi, summa gunamun moko nuli wedhus. Wa arba'un utawi hewan papat. Wa fi ba'din nusakhi lan iku tetep ing dalam sebagian kitab nusakh matan wa arba'atun utawi dawuh lafaz arba'atun. Hewan papat iku la tujzi'u ora nyukupi apa hewan papat fi dhuhaya ing dalam pira-pira kurban. Ahaduha utawi salah suwijine arba'ah iku al-awraqu hewan kang biji, al-bayyinu kang bertelo ai al-zahiru tegese kang bertelo apa auruha bijine awraq. Wa in baqiyat lan senajan tetep apa al-hadaqatu melengi fil asuhi ing dalam qaul asuh. Wasani utawi kang kaping pindhone arba'ah iku al-auja'u hewan kang pincang, al-bayyinu kang pertelo arqopo arjuha pinjange arja. Walau kana lan senajan tetep apa husulul arji hasile pincang laha gatu arja iku inda idja'iha ing dalam nalikane gletake arja. Itu iyati kronolen kurban biha kelawan arja bisa babit dirobiha kelawan sebab payang-payangane arja. Wasai isu tapi kang kaping telu arba'ah iku al-maridu hewan kang loro, al-bayyin kang bertelo apa maraduna loro nek marido. Wala yudhuru lan ora bahayani apa yasiru hadil umuri kedhie ikilah pira-pira perkara. Warabi'u utawi kang kaping papat iku al-ajfa'u hewan kang kuru. Waya utawi ajfa' iku allati hewan zahaba kang ilang apa mukhuha utawi alati. Ai zahaba tegese ilang apa dimahuha utawi alati minal huzali mergo saking kuru. Al-hasili kang hasil laha kedue alati. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini ialah membahas tentang hewan yang paling utama di berkurban. Ialah yang pertama itu unta. Kemudian kalau tidak ada unta, sapi, kemudian kambing. Itu urutan paling utamanya hewan yang di berkurban. Arba'un di sini sebagian nusakh matan itu tertulis sebagai lafaz arba'atun. Hewan tersebut la tujzi'u fid duhaya tidak mencukupi atau tidak boleh dibuat kurban. Hewan yang nomor tersebut ahadu salah satunya ialah al-awrahu al-bayyin al-zahir awruha wa in baqiyat al-hadaqatu fil asl. Hewan yang tidak boleh dibuat kurban atau tidak mencukupi yang pertama ialah hewan yang jelas buta sebelah matanya. Jadi hewan yang butanya memang jelas-jelas buta itu tidak boleh dibuat kurban. Wa in baqiyat al-hadaqatu, walaupun biji matanya hewan tersebut masih ada. Fil asl menurut qaul yang asal. Jadi awra itu hewan yang pada matanya terdapat putih-putih yang jelas, sekiranya menghalangi penglihatan sebagaimana ditegaskan Imam Syafi'i walaupun biji matanya masih ada. Jadi yang dimaksud awra di sini di hasyiahnya itu waya daibatu ihdal ainaini, hilangnya penglihatan salah satu dari mata, kedua mata hewan tersebut. Walakin al-murad biha, tapi yang dimaksud di sini ialah fa'ala nadriha bayadun, yang terdapat di penglihatannya putih-putih. Biasanya kan kalau kambing itu terdapat kalau hewan yang buta itu enggak buta asli, melainkan ada penghalang seperti kayak putih, bayadun itu.
yamna'u ad-du'a, sehingga dapat mencegah penglihatan kambing tersebut atau hewan tersebut. Itu yang pertama, hewan yang tidak boleh dibuat kurban, hewan yang buta sebelah matanya. Kemudian yang kedua ialah al-arja'u al-bayyin arjuha walau kana usul arji laha inda ji'iha litunya biya bisawbit dirabiha. Yang kedua ialah hewan yang pincang, yang jelas pincangnya, walaupun pincangnya hewan tersebut terjadi ketika proses kurban. Jadi kalau proses kurban biasanya hewan itu kan tidak langsung diam, melainkan masih banyak gerak. Nah, ketika itu orang yang menyembelih atau dengan anggota orang yang menyembelih hewan tersebut untuk merobohkan hewan tersebut, sehingga hewan tersebut bergerak, banyak gerak, dan banyak gerak tersebut sehingga menyebabkan hewan tersebut pincang. Nah, walaupun terjadinya di saat itu ketika itulah hewan tersebut tidak boleh dibuat kurban. Itu hewan yang kedua yang tidak boleh dibuat kurban. Kemudian yang ketiga ialah al-maridatu al-bayyin marduha wa la yadur yasiru dilumur. Yang ketiga, hewan yang tidak boleh dibuat kurban, yang tidak mencukupi ialah hewan yang sakit, yang memang jelas-jelas sakit. Dan tidak mempengaruhi keabsahan kurban jika hal tersebut yang sedikit. Artinya memang betul-betul sakit, bukan hanya perkiraan. Ya, memang hewan tersebut sakit. Kalau memang betul benar-benar sakit, itu tidak boleh dibuat kurban. Kalau hanya perkiraan sakit atau tidak, itu masih boleh. Kemudian yang keempat, warabi, hewan yang tidak boleh dibuat kurban, tidak mencukupi ialah al-ajfa. Wa hiya allati dhahaba mukhuha ay dhahaba dimawha min al-hasilaha. Yang keempat ialah hewan yang kurus. Kurusnya tersebut allati sehingga sampai menghilangkan hewan yang hilang sumsum otaknya karena kurus. Jadi kurusnya sampai menghilangkan sumsum yang ada di bagian otaknya. Itu tidak boleh dibuat kurban. Karena saking kurusnya sampai menghilangkan bagian sumsum atau daging yang ada di otaknya, itu tidak boleh dibuat kurban. Itu 4 hewan yang tidak boleh dibuat kurban. Selanjutnya, wajasi'u lan nyugupi opo al-khusyu, hewan kang den kubiri. Ai al-maqtu wal khusyu ini tegese hewan kang den tugel peringsilan lurune. Wal maksur moni lan hewan kang pecah sumune. Illa bi'azir lamun orang ngelapeti fil lahmi, illa bi'azir lamun orang ngelapeti apa maksud fil lahmi ing dalam daging. Wa yaji'u aidon lan nyugupi aidon halimane apa faqidul kuruni, hewan kang ora ono pira-pira sumune. Wa ya ulai faqidul kurun iku al-musammatu kang den arani bil jaljai kelawan arah jalja. Sekarang hewan yang boleh atau mencukupi bisa dibuat kurban ialah yang pertama al-khosi, hewan yang dibiri. Maksudnya dibiri itu al-maktur khos, yang dipotong kedua kantong buah telur, yang dipotong 2 kantong buah telurnya hewan tersebut, atau menghilangkan kelenjar testis agar tidak memproduksi mani pada hewan jantan, atau memotong ovariumnya pada hewan betina. Itu boleh dibuat kurban walaupun dipotong bagian tersebut. Wal maksud koni illa yasir fil lahmi, dan kemudian boleh juga dibuat kurban hewan yang pecah tanduknya, tetapi illa yasir fil lahmi, tapi pecahnya tersebut tidak sampai membekas di bagian daging. Kalau masih bercelah itu masih boleh, tetapi kalau pecahnya akibat pecah tersebut sampai membekas di daging, itu tidak boleh dibuat kurban. Kemudian wajiwaiton, dan juga mencukupi atau boleh dibuat kurban fajul kurun, hewan yang tidak mempunyai tanduk. Dan hewan yang tidak mempunyai tanduk tersebut wahia al-musamma bil jalja, ialah disebut sebagai jalja. Yang mana jalja itu berarti tidak ada hewan yang tidak mempunyai tanduk, atau kalau di kamus Munawwir itu mempunyai makna yang botak kepalanya. Itu kalau di kamus Munawwir.
yang dimaksud dengan jalja atau jalha. Walid dibaca jalja atau jalha. Di hasilnya itu bijimin cuma ha, jadi jim boleh, ha boleh. Bil jalha atau bil jalja. Itu yang boleh dibuat kurban. Kemudian sekarang membahas yang tidak boleh lagi. Wala tujzi'u lan ora nyukupi opo al-maktumu kullil uduni hewan kang den tugel sekabehane kupi. Wala ba'duha lan ora sebagiane kupi. Walal makhluqatu lan ora nyukupi hewan kang den dadiake bila udunin kelawan tanpa kupi. Walal maktu'atu nabi lan ora nyukupi hewan kang den tugel buntute wala ba'duha lan ora sebagian buntute. Nah, juga tidak boleh tidak mencukupi apabila diberkurban ialah al-maqtu'ul udhun, hewan yang dipotong kedua kupingnya. Wala ba'dulan, dan juga tidak boleh hewan yang dipotong sebagian atau satu telinganya hewan tersebut. Jadi terpotong dua atau satu dari telinga hewan tersebut itu tidak boleh dibuat kurban. Kemudian walal makhluqatu bil adunin. Lalu hewan yang terlahir memang dari lahir tidak mempunyai telinga itu juga la tujzi, tidak mencukupi diberkurban, tidak boleh. Kalau dari lahir memang tidak ada telinganya, tidak ada dua telinganya, itu tidak boleh dibuat kurban. Walal maqtu'atun dan nabi wala ba'duha. Dan hewan yang dipotong ekornya, baik yang dipotong sebagian atau semua ekornya juga tidak boleh dibuat kurban. Nah, itu hewan yang boleh dan tidak boleh dibuat kurban. Kemudian kapan waktu kurban tersebut? Wa yadkhulul manjing apa waktu dzubhi waktu nyembelih itu dia maring kurban min waqti sholatul id saking waktu sholat id ai idin hari tegese dino kurban. Ini waktunya nyembelih kurban. Jadi ketika masuknya waktu sholat id dilaksanakan itu sudah boleh diperbolehkan menyembelih hewan kurban di hari kurban Idul Adha, itu diperbolehkan. Wa ibaratul raudati wasriha utawi tembungan kitab raudhah wasriha lan asal kitab raudhah rupane barat yadkhulu waqti tadiyah idatul asyam zil akhirih. Iku yadkhulu manjing apa waktu tadiyah di waktune kurban idza tola'at kalane metu apa syamsu srengenge yauman nahri ing dalam dina kurban wa madul miskliwan apa qaduru kata ini kiran-kirane rong rakaat wa khutbataini lan khutbah luru khafifataini kang gelis kalune intaha wis tutu apa keterangane kita perlu. Kalau di dalam kitab Raudhah itu waktunya menyembelih hewan kurban yadkhulu min waqti tadiyah idza tala'at asy-syamsu, ketika terbitnya matahari di hari kurban, di hari raya Idul Adha itu sudah diperbolehkan menyembelih hewan kurban. Jadi ketika munculnya atau terbitnya matahari sudah diperbolehkan kalau di kitab Raudhah. Kemudian ini. Kemudian ini seumpamanya ada orang yang enggan sholat id. Ya, jadi kan waktunya kurban itu gampangnya nengeri sholat id. Kalau bagi orang yang enggan sholat id, tidak mau sholat id, itu cukup dikirakan saja. Kira-kira sholat 2 rakaat sudah dilaksanakan, kemudian 2 khutbah dilaksanakan dengan secara cepat, singkat, itu diperbolehkan. Tolak ukurnya di situ. Itu kalau keterangan dalam kitab Raudhah. Kemudian yastamiru sampai kapan? Nah, ini sampai kapannya. Tadi kan mulainya dari terbitnya matahari. Sekarang sampai kapan? Wa yastamiru waktu tepi. Wa yastamiru lan tetap apa waktu tepi waktu nyembelih ila ghurubi syamsi maring surupi sengenge. Min akhir ayyamit tasyriqi saking akhire piro-piro dino tasyrik. Wahiyya utawi ayam tasyrik iku as-salasatu telung dino al-muntasiratu kang sambung bi asyil hijjati kelawan tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi akhir dari penyembelihan hewan kurban tersebut atau sudah tidak diperbolehkan lagi
ialah mulai terbenamnya matahari di hari ketiga dari tasyrik. Nah, hari ketiga hari tasyrik itu ialah hari ketiga yang disambung dengan 10 Dzulhijjah. 10, 11, 12, 13. Tanggal 13 Dzulhijjah di maghribnya itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk berkurban. Karena sudah tidak ada waktu untuk berkurban. Karena akhirnya atau akhir dari berkurban tersebut ialah min ila ghurubi syamsi min akhiri ayyam tasyrik. Terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Allahu a'lam bishawab. Monggo sing jelas Bang angkaken terkait kalian ini wedhus sing mboten modal kupingi. Ini kan kata wedhus domba sing kupingi wali. ani tapi wonten. Sing penting wonten, lek boten wonten. Jadi sing kajian ahli lek wonten boten wonten. Tapi sing dimaksud mboten wonten kupingi iki belas mboten wonten. Nggih, Bang, boten wonten. Iki tak langkung. Seumpama korbannya kok tak sembelih langsung jual ke kebutuhan sama satu contoh buat kebutuhan masjidnya kok kadine apa hukumnya? Tahu deh, karena nyaman ujian itu harus irokotuddam mengalirkan darah. Nah, setelah dialirkan nanti itu kalau menurut Imam Syafi'i itu adalah kurban sunnah. Nanti sepertiga itu bagiannya orang yang kurban dan keluarga, sepertiga bagian orang yang kafir, sepertiga bagian orang yang kaya. Diberikan pada orang yang kaya, itu disedekahkan untuk masjid, itu boleh. Jadi itu sedekah dari orang yang kaya. Itu menurut fi badil qaul majjuh. Tapi yang roji itu kalau orang kaya itu untuk dimakan, tidak boleh dijual. Kalau diberikan oleh para orang miskin itu dimiliki, bisa digunakan, dimakan atau dijual. Itu menurut qaul yang roji yang unggul, jelas ya. Nah, jadi mau langsung tidak dibelek, langsung tidak dibeleh. Ini saya kurban orang miskin 100 di sini. Ini sampean jual boleh, tidak boleh itu. Harus disembelih. Dibagikan dagingnya. Kan yang kurban itu harus iroqotuddam, harus mengalirkan darah lagi. Nah, apalagi kepada masjid itu bukan hak itu. Walaupun orang miskin, ini sama kurban sapi. Orang miskin 100, ini sampean beli boleh, sampean jual boleh. Dan boleh harus dibelikan dulu, langsung ini sampean bagi, sampean beli jual dagingnya terserah. Itu kalau orang miskin. Kalau orang kaya untuk dimakan nggak boleh dijual, itu menurut qaul yang roji. Bilang gitu. Nah, bukan pun. Ada beberapa pertanyaan, tiga. Yang pertama, misalnya di sini memakai hewan yang tidak boleh dibuat untuk kurban. Tidak boleh itu dalam ranah nopo ya, apa ranah haram buat kurban atau hanya makruh atau kurang afdol saja. Yang kedua tadi kupingnya putus juga nggak boleh. Kalau cuma luka itu, luka suwe lah. Yang ketiga juga yang pincang kan tidak boleh, yang pincang kurban juga tidak boleh untuk dikurbankan. Bagaimana kalau kambingnya tidak pincang tapi ya apa gitu mekar macam kakinya mau najilan kasah engkang atau panjang salah satu kakinya. Batasan pincang itu jalannya tidak stabil. Jalannya tidak stabil. Artinya tasbiku sawahibuha, bisa dibalap oleh teman setara. Itu batasan pincang. Kalau pincang tidak mempengaruhi itu, nah lebih pincang itu maka boleh membuat kurban. Daripada ilat. Mengapa pincang juga boleh? Karena itu sehatnya kurang. Ya, kalau ilatnya karena sehatnya kurang bisa dibalap. Jadi orang terlalu banyak gajinya kalau dari itu bisa tidak boleh. Nah, jelas ya. Nah, tapi kalau dia mau kesehatan itu bisa boleh karena yang penting dagingnya. Nah, makanya kalau yang tidak ada sumbunya itu boleh. Kalau tidak ada kupingnya tidak boleh karena kuping itu bisa dimakan.
jelas ya. Ya, jadi kalau kepincang itu karena terlalu gemuk itu bisa dua ilat itu. Kalau menurut ilatnya pincang itu tidak boleh karena ilatnya apa definisi pincang itu bihaitu takbiku sama ibu. Tapi kalau ilat yang lain, kalau penyakit itu tidak mempengaruhi pada daging, maka itu boleh dibuat kurban. Contohnya seperti tidak ada sungu, nah, kan tidak boleh pada daging kan. Tapi kalau tidak ada kuping kan sudah kurang berapa on itu kuping itu. Tidak ada buntut itu kan sudah kurang buntut yang enak itu lah. Itu tidak boleh dibuat kurban. Jelas ya. Monggo, Ibu. Kalau waktu malam enggak. Kalau waktu malamnya beli enggak boleh. Boleh saja, pokoknya sudah terbit matahari kira-kira anggaplah setengah jam terbit matahari hari raya itu cukup duduk lagi 2 rakaat dan cukup dibacakan khutbah yang singkat. Bukan hanya terbit, setelah terbit itu terbit matahari, sekarang terbit matahari adalah jam berapa? Jam 6:15 gitu saja ya, jam 6:15. Berarti jam 6 lebih 5 menit, jam 6 lebih 5 menit itu sudah boleh. Karena seandainya terbit langsung usolli surat Idul Adha kan Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul ya kafirun, Allahu Akbar. 5 menit sudah selesai, baca khutbah 5 menit sudah selesai. Nah, itu sudah selesai. Jadi oh ingat ya. Jadi menyembelih kurban itu waktu hari pun sekitar 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Jadi hari raya terus malam tanggal 11, tanggal 11, terus malam tanggal 12, tanggal 12, malam tanggal 14, 13 dan hari 13. Berarti 4 hari 3 malam, 3 hari 3 malam. Jadi di tanggal 13 bulan hari Tasyrik itu setelah terbit matahari itu menurut saya tidak boleh. Jadi sebagian iman yang kecil ada di Mizul Kubro, pokoknya dalam masih bulan kurban itu dibolehkan, bukan dalam bulan kurban. Tapi bukan Imam Syafi'i itu bisa dilihat di Mizul Kubro. Kalau nyembelih waktu malamnya enggak boleh. Boleh saja, pokoknya sampun mantul. Jadi malam tanggal 11 boleh menyembelih lagi, malam tanggal 12 boleh, malam tanggal 13 boleh, malam 14 sudah habis waktunya. Sampai lagi bulan besar. Masuk, Pak. Tapi di kitab Kifayatul Ahyar itu makruh menyembelih di waktu malam. Ini pertanyaannya itu ada boleh atau tidak boleh. Jelas ya. Makruh itu hanya kurang sempurna, kurang afdol, gitu ya. Seperti dia nasibunya itu kurang afdol itu, tapi boleh katanya sah lah. Ya boleh, mari, monggo. Dan saya di sini kan kata-kata la tajzi'u, ora cukup. Iya. Bahkan apakah sah kata-kata tajzi'u? Kalau di sholat la tasihhu sholat, barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak sah kan tidak sah. Iya. Di sini apa perbedaan antara la tasihhu dan la tajzi'u? Apakah kalau dipaksa tetap mendapatkan pahala cuma kurang sedikit? Apakah memang tidak dapat pahala sama sekali? Di masalah kurban ini, karena kata-kata di sini la tajzi'u ya. Dalam posisi anjuran kurban yang dianjurkan atau yang dituntut, maksudnya yang dituntut esoro, baik sorokan sunnah atau orabangu ujung atau sorabangi. Itulah tujuannya tidak memenuhi tuntutan. Jadi kalau menyembelih kurban, hewannya itu tidak cukup disembelih untuk kurban, maka posisinya sama dengan orang yang tidak berkurban, masih dalam tuntutan agama Islam. Kalau ibadah itu biasalah latas ibu juga menggunakan lagu jadi kalau ibadah badaniyah. Kalau ibadah seperti ini, ibadah takorubiyah adalah untuk sosial, ini banyak menggunakan ibu. Lagu itu adalah latas ibu. Lagi, lagu ibu. Ayo latas ibu. Alhamdulillah latas ibu. Kamu jelas yang ini? Kalau pertemuan bulan kebakar wonten penjelasan lek panjenengan kemarin ini tentang yang non muslim kan boten paham. Terus Niku supados napa nggih sebagai panitia niku wau mboten dirasani tiyang terus pundi carane sing sae.
Sebatas tiang itu sakit kantuk, cuman tidak melanggar hukumnya. Sabar deh. Memberikan daging kurban kepada orang non-muslim itu menurut yang umum tidak boleh. Menurut keluar dari yang umum yang berjumhur itu sudah disatakan dalam pertanyaan itu. Kalau kafir jin kafir yang tidak memberontak pada kita dan menanggung kewajiban-kewajiban negara. Seperti kafir di negara Indonesia itu bisa dikatakan kafir zimmi atau kafir muahad. Artinya bukan kafir harfiah ya. Itu boleh kurban itu diberikan kafir zimmi menurut sebagian ulama. Selagi tabinya ada di Buya, ada di apa namanya di Bajuri tabinya. Tabinya sudah disebut itu kan. Kalau masih boleh lagi mengawan sambil menyebut pertanyaan lain. Ya lihat ini tabinya yang boleh. Menambahi untuk latu jisiu itu tidak cukup yang aura arja, yang marido atau yang ajba itu kalau tidak ditentukan. Kalau dalam jujuri tidak bagaimana? Ditentukan. Maksudnya kalau sudah hewan itu fa'in talzamaha kadzalik kangqala lillahi alayya an udhiyah bihadhihi au ja'altu hadhihi udhiyatan wa kanat lan ono apa hewan aura au arja au marido au hamilan ajza'at wa wajaba zabhuha wa sarfuha masrifal udhiyatah masrifal udhiyati yang penggunanya koyok penggunaannya udhiyah. Jadi kalau hewan kalau sudah ditentukan meskipun sudah auja arja dia harus tetap disembelih di bajurinya. Kau arja engki la tajzi'u fidohaya ayala anau la tajzi'u udhiyatan ila salam minal iman al-zura wa mahalu adam jizail ma'i bayang dua yang punya cacat malam yaltazimha dalam selagi ini orang ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan hewan itu kemudian arja dan seterusnya maka ya harus tetap disembelih. Serba masyarakat udhiyati benar. Halaman 298. Berarti seperti lukanya kuping atau sueknya kuping itu berarti tetap disembelih. Iya, meskipun itu arja dan itu cukup. Ini di keterangannya malah dia kalim hamu ayyabatan. Selagi ini pun uang si kurban itu tidak mewajibkan pada usia itu, artinya tidak menjadi kurban wajib. Kalau yang kewajiban seperti mau kemana hewan itu untuk kurban, padahal kita tadi mau ayat cacat sebab pincang, maka itu wajib disembelih dan ajza'at meskipun pincang. Jadi menjawabkan Allah aja, Allah dan ajza'at bagi-bagi semua masyarakat. Kira ini itu berarti khilaf ulama. Jadi kalau itu belum iltizam, tapi ini bisa mungkin lagi. Mungkin keadaannya hewan itu mungkin kompor ini kan sudah berdasarkan hadis. Tidak cukup kita berkorban yang pincang itu ada hadisnya itu. Ya, ada hadisnya itu kan. Ini adalah tentang pengertiannya itu. Mungkin untuk kita memperjelas daripada lawan hadis. Hewan itu sementara itu belum pincang. Lalu dikatakan ini buat saya kurban. Akan menjadi kurban wajib. Dia aku hal itu diata. Terus pincang. Nah itu mungkin dicukupkan. Mungkin begitu. Kita untuk memadukan antara dohirnya hadis dan pengertian hewan itu. Ini AJA dua jalur. Ya kita kalau dohirnya itu ini secara umum malah mereka mau jabatan. Kayak kalau ada di kakak koran adanya anak alaya an udoh dia di hadihi atau hadihi kegiatan
Bukan Allah ilahi ajaat beli berbuka. Bila wonten dek saripun niku sing pincang, terus sing pincang, utawa sing loro niku selama niku tidak ditentukan sebagai kurban. Artinya kurban sunnah, kurban sunnah, maka itu tidak cukup. Tapi kalau sudah ditentukan, gowo kanan ada kayak nanti ada kayak kurban itu. Itu sudah ditentukan, namanya itu wajib ditentukan sudah. Itu walaupun keadaannya pincang atau pincang atau sakit atau kencang, itu bisa mencukupi. Untuk keterangan PPBD berkata ini itu dan transport lagi. Oh, berarti saya maksud lah terjadi kan toh emang dari sebelum tekniadi. Itu kalau kita yang mengambil pengertian dohirnya hadis. Ini kan pijihan para ulama ini. Tapi kalau dari dohirnya lafad ini wakanat berarti dalam keadaannya memang arja hewan. Wakanat lan ono opo hewan itu awro awurja berarti keadaannya memang sudah keadaannya wakana lan ono dan itu fi'il madhi kan. Iya. Ini adalah pengertian yang seperti ilmu ibadah. Ini adalah ijtihad daripada seorang ahli ijtihad gitu loh. Itulah ya. Pengertian pengembangan arti. Nah, maka dari itu karena ijtihad itu bisa hilang, tapi kita mengikuti doanya ini kita boleh karena tidak ijtihadnya orang ijtihad yang dinukil oleh sohibul baju ini mengatakan lagi jelas ini perlu kita peduli panjenengan kurban amal hewan rupa kambing utawa sapi sing pincang utawa pincang utawa loro utawa hamil niku boten cukup menawi niku boten ditentukaken damel kurban. Lha sedangkan contoh ini tentu di sapi niku sapi hijau kemarin. Damel kurban niku langsung ditentukaken niku cukup banget. Lagi walaupun keadaan sakit utawa pincang utawa pincang utawa hamil. Kamu jelas nih? Kamu cukup ini? Kalau dibiri itu dibiri mau niku wajib diriku lokasiu dibiri niku angtal nomor satunggal terus dipecah jumuni utawa egosok jumuni sampai ikan niku angsal. Mengapa lek pecah itu boten buntok itu boten angsal tapi itu boten angsal sebab lek buntok itu sakit didahar itu boten angsal kuping itu boten angsal sebab sakit didahar. Kalau dibiri itu kan itu bisa dimakan itu. Kontrol Yang bisa itu dimakan. ya dimakan. Biasanya kalau dibiri itu dibiri dimakan itu tambah gemuk. Kalau sisi kucing kan tambah gemuk kan. Berarti itu yang mempengaruhi pada gizi atau tentang bobot daging yang akan dimakan. Kalau digunting hidungnya ini, mungkin apa jalan satu minggu itu bisa menghadapi kekuruan poros. Lagi, ya, jadi oleh kebiri kok angsa padahal itu bisa dimakan kontrolnya enak. Kalau kebiri tambah lemu, berarti laksana tambah. Terus kalau tambah jelas tinggi, sama cukup tinggi. Bukan kembali. Nabi kan hukum kurban itu sunat makan. Kecuali kelaban nadar, maka itu wajib. Seandainya pada orang ampunan nadar, pas melaksanakan kurbannya karena tulareh orang ini wafat. Kenapa dari keluarga pihak keluarga wajib akan yakin apa dan Kalau nadar itu yang lagi dipenuhi, kalau nadar lagi dipenuhi. Kecuali nadar malak, pulau niki loro. Pak Muhammad Khalil ini kula niki loro Pak Dai menawi kula niki waras sampai tanggal selawi niku waras sampai tanggal 9 niku waras tanggal 10 bulan pisan waras kula badhe kurban
Terus mati kita kasih 10. Nah mualafnya tidak satu, tidak wajib lagi. Tapi pokoknya regular juara sampai tanggal setunggal bulan besar, belum hari kurban bulan besar dan bukti wajib dipenuhi itu karena sudah mualaf. Terus bahasa itu lagi. Nah, tak boleh tak wajib. Nah, tak boleh. Jadi kalau mualafnya, kalau nazar ya ini bukan kurban, dia wajib itu. Itu namanya kurban nazar dijali dengan menjadikan atau ditakdi dengan menentukan itu nazar bukti, nazar secara hukum, secara lafaznya tidak nazar, ya. Tidak mengatakan alayya in syafari Allah ila ula min dzikr an-tudhiyah. Itu secara lafaznya tidak nazar, tapi secara hukumnya menjadi nazar. Jelas ya? Kamu cukup kita ngerti? Kamu cukup. Ya boleh misalnya wonten tiang nadar terus apa daging itu tercampur kali daging daging kurban sunnah. Apa sing tiang sing apa ngasih daging nadar wau asal dahar tanpa pembagian daging sing tercampur kali. Yang panitia itu kan salahnya panitia itu harus orang yang mengerti. Jelas ya, kalau panitia yang menyembelih itu harus orang yang mengerti. Utamanya sebagai panitia itu harus ada yang mengerti masalah kurban. Kalau yang itu orang kafir boleh itu menjumur. Zakat meskipun kurban. Panitia sadar orang ada Nasrani baik ada apa hubungan dengan kita baik. Itu bukan panitia kurban tapi untuk membagi boleh saja. Tapi untuk yang menyembelih kemudian sebagai itu kalau menyembelih atau yang meniati itu artinya membagi itu harus menurut orang yang ngerti hukum Islam. Jelas ya, maka kalau menurut Islam kalau dengan Syafi'i ini yang bukan sunnah atau sunnah saja. Kalau apa sekitar ini akan diniati bukan sunnah mengatakan cek umumnya apa berbagi itu panjangnya bukan ewon. Oke kalau naik bukan sunnah ini ajai untuk nami itu dikini. Contoh jelas ya. Oh benar ini pulau nazar dia tambah asal jangan bagi. Ada nazar ya dengan campur. Sehingga yang nazar itu kalau menurut orang yang roti yang kumpul harus ditransfer pada semua orang bukhoro masakin minal muslimin. Kalau nazar sunat itu boleh diberikan pada kafir ini bukhoro. Berarti orang kaya, apalagi orang kafir atau orang Islam kalau nazar nanti itu tidak boleh. Orang keluarga orang yang kurban atau orang yang kurban tidak boleh. Makanya panitia itu harus teliti. Jadi harus bentuk panitia diserahkan pada orang yang tahu hukum kurban. Karena kurban itu adalah ibadah kurban itu kan takobum membuat ibadah sosial. Yang membagi itu juga harus tahu merata urutan tangga. Ini tangga yang keliling masjid ini satu, cukup lebih yang dua. Nanti yang jauh dikirim, terus yang dekatnya tidak dikirim. Itu kan perasaan sosial. Itu harus kita pikir gitu. Karena Islam itu tidak boleh memberi perasaan negatif pada orang lain. Itu orang Islam dengan Islam. Ya, dalam bahasa Arabnya tidak boleh menunjukkan suudzon. Tidak boleh menunjukkan suudzon. Kita suudzon atau menunjukkan suudzon. Jika yang kita sekolah itu nentu, itu dia tidak tertentu. Jadi memang menentukan kita ikat sunatnya gitu kan ini betul. Nah itu dia menjadikan sudut kalau mengano. Ini kelompok Islam. Ini namanya juga mengatakan. Sampai cukup kita ini. Sampai cukup ini memberi pembacaan ini sampai usaha aku satu usaha aku. Ini tetapi terakhir pun bacaan bahwa kita akhiri dengan Fatihah, mudah-mudahan semua itu menjadi
Pembacaan kitab Minhajul Abidin iki wektalipun degeripun kadiriman dening Kang Mulya Kiai Munir Al Habib Prabu dengan Prabu niki sebagai kira-kira Safutron menerangkan bacaan mengenai Tamak Sadi. Monggo maju. Baca lagi itu boleh mulai bedaan. Bedaan. Ya boleh. Oke, ada. Ya. Kinarena lestari. Iya. Itu melanjutkan bacaan yang lalu itu karena kegurannya yang ini nggak sempat tahu ini mungkin banyak tugas beliau. Ganteng. Moga sampai dinikmati sambil mendengarkan kajian. Oh, saya rencanakan ini. Gini, moga. Moga sebentar, moga sampai dinikmati. Udah. Moga sampai dinikmati di sini, moga dipatok-patok. Mundur terus ya, geser. Foto. Ambil foto. Ya Allah, bertanya tidak. Halaman Halaman 149. bacaan itu Bertanya itu ayat 2 menjadi kuasa Bapak insyaallah. pagi nih. Hendak. Kendel, tak balik ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Bertanya ke Pak Satu. Tetap bisa. Bertani satu utawi perkara kang bertelu angalai satu menit dosa saboko kang wis diwini apa alali anu saking sanes dekuli kono alali ditlalali iku umpamane dosa yaturuku kang ninggal sapa sanes ikhtiyarahu ikhtiyari sanes bil manzilati ing dalam panggonan wa darajati tegese ing dalam sisi derajat tapi surati ora ing dalam contoh ala eling-eling natara ala karo apa ora ningali sapa sira ala karo apa ora ningali sapa sira ana sehingga ing sakmene wong tuwa al harima kang wis tuwek kang wis apes alfani kang wis banget tuweke alladzi naudzubillah alladzi sadaqah kang terlanjur minggu saking asih wong tuwang adina wajina pokok motor iki lan kodalan ayat al-Qur'an ilallah ila arada pokok motor
Jadi di sini intinya enten gambaran, enten contoh. Wong tua itu harus bayar obat. Biasanya ini tambah tua tambah kabur kepada Allah. Kemudian ada orang tua melakukan zina, terus dilakoni ngerampok barang, ukur dalan. Terus tapi di luar dunia mau tua, tak jadi mau tua masih belum saya bermawar lewat suwe umur suwida, ada zina, ya terus pasti boleh orang gampangnya makan. Tapi dari suwe dari umur suwida lebih gampangnya yang masih jamuni madu di kampung sembarang ya urip itu ini lama. Saya sudah sing golongan iki kader-kader iki yo. Sing kae mendengar wis. Ini itu nanti ngerampok wong tuwa kambangi. Tenagane kan nggih boten wong umur sipun nanti ngerampok. Pasti nanti dirampok golongan kader-kader iki. Masih dari kader besar wis disenasi bisa mau dipun penyakit iku makabe. Lino-lino, misalnya segitu aja ahli dharma gitu. Kalau itu ahli dharma, disebut bisa gitu, maupun sedaya. Saya itu ayat dua kali panjenengan, terus umur 70 gitu kan, menurut saya awal niki saya umur 70 kayak yang saya udah gampangnya kan betul. Terus kalau awal saya umur 47, boleh nanti nomor saya kan ini penyakit itu sembarang. Lino-lino, asam urat, darah tinggi, kolesterol di sekolah kabeh. Kemarin gitu umur itu maksudnya. Jadi tidak memungkinkan. Jadi kalau karena zina tapi kemudian tenaganya sudah sudah luluh lah, tenaganya sudah di bawah standar. Tapi yang meskipun seperti itu ya tetap harus bertobat dan juga bertobat dari segala hal-hal yang seperti borong, qadzaf, riba dan namimah. Jadi meskipun kita mau mengerjakan dosa, tapi mau melakukan dosa, tapi dosa itu tidak seimbang dengan tenaga kita. Jadi melakukan dosa tapi gak iso ngerasa nikmati soalnya wis tuwe. Tapi yang tetap harus ditobati, apalagi yang sing nom-nom ya oleh melakukan dosa iso menikmati. Nek wis al-harim al-fani ya orang tua yang wis pikun bisa nikmati. Al-fani itu al-qarib al-fana'ah. Jadi hati mati, jadi tuanya itu banget. Jadi meskipun melakukan dosa, melakukan zina, itu juga sudah tidak bisa merasakan nikmatnya. Kemudian juga pakai tori yang bisa dilakukan sebenarnya, hati ngerampok kayak gunungnya belok. Tapi yang tetap harus tobat. Itu intinya mungkin menurut saya seperti itu. Apalagi kalau kali panjenengan sing sehat-sehat dan melakukan dosa mungkin ya ambil menikmati tapi nanti bilang diberi udah bilang seumpama contoh mawon saya sing ngomong iki ya ngomong ayu menikmati pribadi lagi nanti ada sekolah betul ya gitu saya sing ngomong ada sih lewat dengan siu karena menikmati. Saya kalau kalian mendengar nyul-nyul ya diserahkan. Apa wis kowe apa wae. Lah kasih kader-kader iki enten cewek liwat ngarepe wis jujur diwales. Berarti kan menikmati. Bisa menikmati dosanya. Bisa
Kali mengulanginya nak boten, tapi butuh tobat. Meskipun tidak bisa merasakan itu. Jadi mitos maksiat itu kan ya apa? Bufatin jannatu bil makari, bufatin naru. Tahu dari Nabi mana betul keliru. Bufatin naru bisa hawati. Jadi al-jannatu bufatin makari, wal naru bufatin bisa hawati. Jadi surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak senangnya kita dan nafsu itu. Tapi nawi rokok, bufatin naru bisa hawati. Neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang senang. Kalau takon dan kader-kader delok wong ayu seneng apa? Oh, paling naru bisa hawati. Kelamar orang ini ngoten niku. Jadi meskipun sudah tua, lek nglakoni dosa, kita tetap harus tobat. Apa maneh kasih ini bisa menikmati, tapi itu gimana masih bisa menikmati maksiat. Dia tambah tobat lagi. Bisa Allah maksudnya ngoten. Tapi kalau tambah itu sedap. Tapi dosa-dosa tadi itu yang paling besar adalah dosa kufur. Lagi dari hal masih banyak kemudian masih lagi walidin. Jadi dosa-dosa yang paling tinggi tingkatannya itu adalah dosa kufur. Kemudian di bawahnya kufur itu adalah dosa bid'ah. Membuat sesuatu bid'ah itu intinya membuat aturan yang tidak ada dasar hadis dan Qur'annya dan tidak dilakoni oleh kanjeng Nabi dan juga ijtima ulama. Jadi yang pertama dosa paling besar itu adalah dosa kufur, dan kedua adalah dosa bid'ah, kemudian dosa giwaliku, dosa fakir, dosa kibir, qadha ghibah, dan kemudian dosa-dosa seperti tadi itu. Insyaallah maksudnya ngoten. Iki dene iki. Kalau baca wong iki langsung ditunjuk atau bingung. Warna aku banyak nambah ya keterangan. Jadi kita ini kami ini yang ninggalin dosa iku nobati iku tobati ono kali wonten diarani awet atai wonten diarani mutaki jeneng tobat iku tiyang sing sampun pernah nglakoni dosa sama balik saya bisa pernah melakukan itu dosa itu namanya atai. Nah kalau dulu kok pernah melakukan dosa itu al-atai yang singgawi anarokso lagi kira dulu ada astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi kula nuwun pangapunten dosa marang panjenengan Gusti wa atubu lan kula kato saking dosa marang panjenengan niku gawe pangarokso di akhir bilangnya lagi dilakukan oleh astagfirullah ulun damel pangarokso itu lebih dosa. Nah ngeten tadi istighfar kanjeng Nabi lah kita bikin sebab kampung kalau pilihan dosa itu nuwun pangarokso lebih dosa oleh kanjeng Nabi itu boten nami tiap tobat itu tiyang sing sampun kedisian nglakoni dosa. Lek tiyang tobat nek istighfar pangarokso terlalu boten pilihan dosa itu yang mutaki tiyang damel pangarokso damel tani saking dosa. Jelas nih. Jadi yang dijelasin istilahnya ini mereka astagfirullah kan yang itu istighfar paling tinggi itu ping-ping dosa itu lalu. Berwiri ini antara roti itu istilahnya. Kan yang itu sebab kegiatan dosa itu yang ini astagfirullah dari kulon luwun taming pakir itu dosa. Nah dijelasin. Waktu menyampaikan kulon luwun kulon kapok dari kapok itu dari taming itu dosa. Nah ini bisa menjelaskan. Nah
makanya yang tobat itu dari tobat itu ada yang sinau berbeda dosa itu syaratnya wonten sekawan. Sinten yang tobat itu yang sinau berbeda dosa. Lek yang boten pernah ngelakuin dosa memang Nabi lek yang biasa itu pernah itu lah. Populer itu loh kalau cinta umat pernah menyesal bisa kafir karena sebelum masuk Islam itu kafir dulu. Nah, itu pernah. Jadi yang benar kegiatan dosa itu yang mutaki. Lek kalau panjenengan bertobat itu syaratnya yang itu wonten sekawan nomor setunggal. Jadi nomor setunggal kudu arti niku ikrar menetapkan untuk ninggalaken melaksanakan dosa. Hati ada ikrar ayutina qalbahu baida azbahu. Ada ikrar pengakuan untuk cegah ninggalaken dosa. Niku nomor setunggal. Nomor kali kudu nyejo kapok saking dosa sing sampun dilakoni. Saking dosa sing sampun dilakoni. Sing dilakoni niku dosa sing sampun wonten dilakoni sing kami dosa niki. Saiki kula panjenengan niku sing sampun dosa kula panjenengan niku kang biasa. Terus saiki kula nyolong. Nah niki kudu nyedo tobat saking dosa sing ada. Nyolong itu sepakat kalian dosa sing pikir itu. Nah, itu nanti kalau panjenengan tobat. Nomor para dosa, senajan yang kaya iki nomor 3. Nah, nomor 3 niku kalau dengan dosa niku sami kalian dosa sing sampun dilakoni, dosa dipandhiri tobat niki. Wonten kesamaan kalian dosa sing sampun ditobati sing sampun kepengkel. Niku contoh nih dalam sisi derajat maksiatnya itu sama, tapi dalam posisi maksiat itu sama, tapi bentuknya lain. Karena orang sepuh itu bertobat dari zina sampainya, orang sepuh dari zina itu kan tidak mungkin orang sepuh tadi sudah mati sahurnya akan zina, orang sepuh sudah lengser, orang sudah sepuh akan melakukan tidak mungkin. Tapi sama-sama posisi dosa, kalau posisi dosa itu mungkin orang sudah setruk, orang setruk, tapi setruk apa kekuatannya setruk, karena dia begal, tak bisa begal, tapi berdosa kan bisa. Nah, makanya yang nomor 3 itu yang tobat itu kudu wonten dosa sing sampun sami karena dosa sing sampun ditobat niku. Dosa di kepengken itu sami karena dosa sing ditobati. Jelas ini, jadi bikin uang niku, di dosa kepengken itu kok zina. Terus hari ini ngelakuin dosa sing kok zina, apa sami juga kono. Kono itu berarti sami kalian zina dalam sisi derajatan dua manjilatan, dan ini kedudukannya sama dosa. Dua manjilatan dan dalam posisi sama-sama dosa, walaupun dalam bentuk nasuannya itu berbeda. Nah ini agak sulit, kan bentuknya kan berbeda, dosa dengan zina, tapi posisinya sama-sama dosa. Jadi orang bertobat itu nomor sekawan, analisa sama bahwa yakunu misalnya dia tubuh ibalahu. Sebetulnya dosa yang pernah dilakukan seperti yang kalian berzina waktu mudanya, itu ada kesamaan dengan dosa yang akan ditinggalkan itu. Nah, yang akan ditinggalkan. Artinya dalam posisi sama-sama dosa. Itu lagi bentuknya tidak sama. Nah, itu artinya tobat. Nomor sekawan ini langsung berarti buat kopi aduk ayatku nanti anak jadi tak di mana. Nomor sekawan pulau panjenengan itu menetapkan pulau menetapkan pulau panjenengan dosa ini tak diman kalau ngaguakan dumateng Allah, bukan kalau berarti kalau tidak aku yang jadi kokoh nanti kalau tidak tobat gimana? Itu dasar. Caranya nomor sekawan kita bertobat itu meninggalkan dosa yang sering-sering, minta kepada Allah pertolongan akan karena mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena saya sudah sebagai ustaz atau sudah menjadi kalangan kiai atau sudah menjadi pengiran, bukan takdiman. Tapi bukan takdiman, berarti tobat itu tobat uang apa lambi. Jelas ini.
sekarang jadi rem dosa-dosa hak mantunipun. Iki mungkin mengatakan ini sing latih boleh itu dosa yang sudah dikerjakan itu ada kesamaan dengan dosa yang dikerjakan. Kesamaannya fil manzilah berdarajah dalam posisi sama-sama dosa. Jadi kullu dzambin wa ada awal dulu. Kullu dzambin di manzilati wahidah wa kullu di manzilati wahidah. Sedangkan dosa itu dalam posisi satu, derajatnya sama-sama dosa. Apa dosa itu? Setiap sesuatu yang menghalang pada hati seorang hamba untuk tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dosa. Dosa adalah kotoran. Kotoran itu kalau tidak ditobati, kalau bisa menjadi batang, jadi buka, akhirnya kita menjadi lemah untuk kita melakukan ibadah yang kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya lemah, akhirnya keyakinan tambah kotor, tambah lemah. Keyakinan tambah lemah, kalau dibilang tambah kafir nanti. Itu kalau orang yang tidak mau bertobat kepada dosa, untuk bertobat dari dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa itu akan menjadi seperti pelor itu dipikirkan. Nah, itu akan kalau yang ditobati akan terus berentek pada semua unsur-unsur. Sehingga kita akan lemah pada melakukan ibadah. Makanya kita harus tobat atau di wonten dewan ngaji wonten kali hadidah. Nomor tunggal kita perlu tobat. Nomor tunggal kula panjenengan niku ibadah ini ditampi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di kalau tobat. Nomor kali kula panjenengan niku tobat wonten dekan rokan apa niku. Nomor kali yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa ibadah kita nomor setunggal supaya kalau panjenengan tobat itu kalau panjenengan supaya hasil kesadaran angsal itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tobat itu ada kali kalau kayak tobat pula harus bertobat dalam Islam itu nomor setunggal kalau panjenengan di angsal pertolongan dari Allah. Tapi kalau kita tobat ibadah ini sampai niku berarti istidrak luluan kula panjenengan. Lagi berhasil dulu dari Allah. Misalnya kalau betul tobat dari dosa. Iki kula tobatku wonten perkara kali mati tobat nomor tunggal. Nek kula ibadah niki taufik minallah. Pitulung kekuatan dari Allah. Jadi karena manusia itu ada malaikat di kanan ini adalah urusan Allah, ada setan. Kalau kita ibadah itu dituntut setan, itu namanya batin. Itu menunjukkan banyak dosa yang dulu ditobati. Selain ini, kalau kita ibadah itu karena Allah itu berarti sudah banyak dosa yang ditobati diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, jadi kita harus tobat wonten perkara kali. Tunggal kalau banyak angsal pitulung saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiripun kelakuan itu ibadah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor kali, dosa kelakuan sing dadi penghalang buat untuk kami ibadah ini ibadah kula saged purun diterima dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekaten niki. Nah niki menurut kita tasawuf, lek kita biasa kowe tobat iku menurut niat melepaskan diri, niat boten nyejo, boten bali-bali, niat boten apa? Ikhlas, niat nyopot itu satu tobat. Iki lek pancen-pancen anjir. Lan ini jadi kita harus tobat karena dua fungsi. Bagian nomor setunggal kalau panjenengan itu angsal pitulung saking Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh melakukan ibadah karena ambil hidupnya Allah. Nomor kali kalau panjenengan tobat ibadah ini saking ketampi dening Allah. Nah, dia mungkin diterangkan. Ya Allah saking ketampi ibadah kalau panjenengan paling hadiah itu berarti tobat itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toat itu berarti hadiah kalau sembahyang berarti hadiah. Hadiah kula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau panjenengan paling hadiah, kula gak tak utang. Umpamanya hadiah niku ibadah ini 100.000, kajane sholat itu hadiah kepada Allah 100.000, tapi utangnya 1 miliar. Nah, niku latihan ibadah kula panjenengan. Panjenengan pamajikan, pak saudara, nopo? Pokoknya utang kula sing sampai sampai kula paling hadiah 100.000 kan panjenengan.
Tantang edan wong sakit. Niki berarti yang taubat niku berarti kalau panjenengan niku untuk menghilangkan penghalang untuk diterima kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lek kalau panjenengan boten tobat berarti niku kata tanggungan gak utang dan Allah dosa niku pada kula gak utang sak miliar, kuwi panjenengan sembahyang boten tobat niku. Paling hadiah kepada Allah tiap sholatan niku kepuasan ini 100.000. Pini utang hadiah dibebasaken. Niku lah boten saged mengakal. Niku tembungnya tauhidul mengakal. Silakan nggih. Mungkin sampai cukup nggih. Jadi sampai cukup. Kayak ini dia Fatihah. Sampai cukup nggih. Sampai ini sampai Wa ma muqaddimatu. ya wa muqaddimatu. Sing update nomor piro sing update ini? Muqaddimatu. Kalau betul juga update. Wa ma muqaddimatu taubati fasalatun. Ya. Kita update nomor kita. Sampai 3 nih. Oke. Masuk. Terakhir ya 21 yang kali ini. Riwayat Bukhari wa ma muqaddimatu taubati halaman 103 kitab update Lektori bin halaman 150. Yang untuk Apa nih? Kasih Arbaat ini. Arabiatu. Sampun diwaca. Apa diwaca, Bang? Sampun Ya, diwaca. pun di anu. Jadi bahasa Satu sekawan. Nggih. Oh, ini Langsung satu sekawan. Satu sekawan. mau diwaca sing Arabi atu. Nggih. Diwaca pun dibahas. Satu sekawan. Nggih. Tadi ki amal muqaddimah langsung pembahasan Satu sekawan. nggih. Nggih tobat, nggih. Pembahasan fasalatun itu, pembahasan lain benar. Pembahasan lain dan nggih tobat ya. Sampun jelas nggih. Sing sak maca niki. Kita begini muga sing awu benderan. Terima kasih. Baca kaki. Baginya mustahabu inda dzabhi. Masih dia. Ada Ustaz Abdul Qadir. Satu keramun bisa habis semeruan. Padahal kitab-kitab lain sarta apa ki rompak gitu. Iya. Jujur abi ini mau dadaan semua ruwet. Tahu. Oh, menjedada. Iya, semua Kitab sajasa sarta tobat kan empat an-nasbu al-ya'uda wal ikhlas. Kuasa bisa. Itu bahasanya banyak. Saya Citaribin, saya Citaribin. Nabi Kiai Zeni, Kiai Munir. Gimana Pak ya? Ya Allah, dikit itu. Kemudian gimana belajar memperbuat itu? Kalau jadi kepala sekolah masuk suri nggak? Bentar kita. Kita masih lumbungi bisa cukran dari anak-anak. Niki masalah tempat, niki sampun jatuh kalian MBC, niki pasaran MBC mangki menunggu. Tenar Goyono. Nggih pon positif. Oh positif. Kalian bayar nanti. Beno pun yo. Kalau beno ngandar apa minggil? Dan Pak Burdi, Pak Muslim, Ustaz Burdi. Oh lager. Masjid Pak Muslimin. Jadi Pak Muslimin ngarane bebe ning madrasah. Nah, ini dikit ya boleh. Almarhum Pak Muslimin. Dikit Mas. Pak Muslim yang berkesan aja. Insyaallah bebe. Terus arah apa dewa ni? Lebat pun pak. Lebar pun sangat. Lebat pun sempat neng, lebat Sekali. sudah ni. Pakai topi. Tadi sakur di mana? Oh sekali topi.
Tapi sebetulnya tak belajar tauhid. Lebih cepat lagi. Ngomong. Masjidnya nyampe kan masjidnya nyampe. Ada informasi. Masjid Pak Muslimin almarhum. Kita kan dengan di Agoyono kan itu toh. Oh, Depan sekolah. oh tempat menyusul ya, Bang. Waktu Pak menyusul ya Bujono. Ampun cukup yang ini. Moga diakhiri bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo ada ni. Iya, lah, ada. Sallallahu